semuanya. Nah, kembali lagi nih sama Kak Delvi dan Kak Berikan dan juga Kak Juwita. Nah adik-adik, kita kedatangan kakak-kakak baru nih. Nah, sebelum kita mulai, ini kita di acara apa sih kakak-kakak? Tahu gak di acara apa? Acara apa ya? Nah, kembali lagi kita di acara Jam Kids. Nah, sebelum mulai ibadah, gimana kalau kita berdoa dulu? Boleh. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kita kembali lagi di Jam Kids ini Tuhan. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kita sudah berdoa. Amin. Nah, kakak-kakak, biasanya nih adik-adik sebelum mulai yel-yel dulu. Oh iya. Kakak-kakak tahu nggak sih yel-yelnya? Belum tahu pastinya. Nah, kita pelan-pelan ya kak. Adik-adik juga bantuin kakak-kakaknya. Jadi adik-adik bangkit berdiri, kita yel-yel. Nah, yel-yelnya itu kayak Jesus, you are my protector. Nah, bisa kan? Bisa lah. Semangat ya. Yang kenceng ngomongnya. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Kayaknya kurang adik-adiknya, kurang semangat nih. Kayak kita sekali lagi ya. Kau berikan deh pimpin. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Hebat. Nah, kita mau pujian nih. Kira-kira adik-adik kan udah mau mulai masuk sekolah nih, udah mau pelajaran baru. Gimana liburannya? Pasti seru dong. Seru. Nah, kira-kira kita mau pujian apa kak? Ada yang tahu nggak? Ada dong. Apa tuh? Di dalam dunia ada 2 jalan. Oke, adik-adik pasti tahu lah lagunya, ya kan? Musik! Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Yeay! Nah, walaupun ada 2 jalan, tapi kita pilihnya yang mana nih? Nah, kita pilihnya yang sempit biar diberkati Tuhan. Jalan yang sempit itu kayak gimana sih kak? Kira-kira? Susah nggak ya? Kayaknya sih susah pastinya. Kan kita kan mengikut Tuhan. Pasti ada lika-likunya. Kita lanjut lagu kedua kali ya. Nah, lagu kedua itu apa ya kira-kira? Apa ya? Apa ya? Kayak Ada roti-rotinya gitu loh. iya, Ada adik-adik. ikan-ikannya gitu juga? Iya, adik-adik tahu gak cerita itu? Kayaknya itu adalah 5 roti Dan 2 ikan. Musik! Roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa
keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sisa 12 keranjang. Sisa 12 keranjang. Ih, hebat ya Tuhan Yesus bisa Hebat ngasih dong. makan 5.000 orang walaupun cuma 2 roti, 2 ikan dan 5 5 roti. roti. Maksudnya itu. Nah, kita kan kita udah puji-pujian nih. Kita mau masuk firman Tuhan. Sebelum masuk firman Tuhan, kita teduhkan hati kita. Kita mau menyembah lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal hingga pada saat ini. Dan sebentar lagi kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami. Dalam nama-Mu kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Desi. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi Kak Desi ingatkan bahwa kalian harus dengan tertib. Tahu ya kalau tertib itu gimana? Kamu gak boleh main, kamu gak boleh lari-lari, atau gerak ke sana, gerak ke sini. Syarat, jangan lakukan itu. Oke? Sudah siap? Kak Desi yakin kalian semua sudah siap. Dan pastinya kalian udah gak sabar kan mau dengar cerita hari ini? Oke, Kak Desi langsung saja. Nah, adik-adik. Kalian pasti pernah mendengar kata perintah. Pernah kan? Iya. Kita dimanapun berada, ada perintah yang harus kita taati. Baik itu di sekolah, di rumah, terus di lingkungan bermain, pasti ada peraturan atau perintah. Nah, contoh yang pertama, di rumah, pasti kita ada peraturan yang diperintahkan sama orang tua bahwa selesai makan, jangan langsung tidur-tiduran, atau selesai makan kita main tinggalin piring sembarangan, ya kan? Atau kalau main di rumah, kamu main nih, berantakin, langsung tinggalin. Nah, gak usah lah beresin, biarin, ntar ada mbak. Tidak ada. Pasti orang tua kita bilang, Dek, mainannya diberesin dulu ya. Bener gak? Iya. Nah, itu baru di rumah. Kalau di sekolah, gimana? Pasti peraturan atau perintahnya itu beda lagi. Yang pertama, kita tidak boleh telat masuk kelas. Yang kedua, kita tidak boleh berpakaian berantakan, ya kan? Harus pakai topi, dasi, seragam, ya. Kalau laki-laki pakai celana, perempuan pakai rok, terus pakai kaos kaki, sepatu. Ada peraturan dan perintahnya. Nah, coba kita bayangkan atau adik-adik bayangkan, kalau di suatu tempat tidak ada peraturan atau perintah atau larangan, apa yang akan terjadi? Kalau di lalu lintas tidak ada peraturan nih, rambu-rambunya nggak ada. Wah, kanan kiri, ini bisa, anggap aja kalau kanan kiri bisa masih lewat kan. Tapi kalau semuanya mau maju, tabrakan, ya kan? Terus kalau di rumah, kalau barang-barang di mana-mana, akhirnya sarang nyamuk, sarang tikus, sarang kecoa, bener gak? Iya. Atau kita bermain di suatu tempat, di taman. Teman-teman yang lain buang sampah sembarangan. Apa yang terjadi? Pasti kumuh dan bau. Apakah kamu mau bermain di tempat yang bau? Kak Desi rasa pasti tidak mau, ya kan? Nah, adik-adik, mengikut Tuhan Yesus itu ada perintahnya. Kita harus taat, rajin, seperti Yesus. Dan kalau kita bilang, oh, aku percaya, aku mau ikut Tuhan Yesus, berarti kita harus ikuti jejak Tuhan Yesus. Kita harus ikut apa yang menjadi mau Tuhan Yesus. Kalau ngikut perintah Tuhan Yesus gampang gak ya? Apa segampang aku ngikutin peraturan di rumah?
Tidak ada yang bilang itu mudah atau gampang adik-adik. Tetapi bisa kita lakukan. Ya. Mengikut perintah Tuhan berarti kita menjadi hamba Tuhan. Adik-adik boleh baca Alkitab dalam 1 Korintus 7 ayat 22. Kita adalah hambanya. Kita adalah milik Tuhan Yesus. Kalau kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus, berarti kita harus mengikut apapun yang Tuhan mau. Kak, dari mana ya aku tahu apa yang Tuhan mau? Ya, kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus berdoa, kita harus membaca renungan, terus kita pergi beribadah. Itulah yang kita lakukan. Dan yang paling penting, ketika kita sudah melakukan hal tersebut, kita akan dituntun dan ditolong oleh Roh Kudus. Kita akan dimampukan oleh Roh Kudus. Dari itu, yuk sama-sama ya kita belajar ya. Belajar mengikut perintah Tuhan sehingga kita menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah tugas kita sebagai hambanya. Amin buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar mengikut perintah Tuhan. Dan kami mau menyenangkan hati-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus. Terima kasih, haleluya. Amin. Hai adik-adik, kembali lagi bersama aku, Kak Bradley, di Ayat Hafalan. Ayat hafalan kali ini diambil dari Roma 6 ayat yang ke-7. Yang berbunyi, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kakak ulangi lagi ya adik-adik. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amsal 27 ayat 5, daripada lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Oke. Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Sekarang tutup dalam doa ya adik-adik. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini kami bisa berkumpul menonton acara Jam Kins ini. Semoga kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami bisa hidup sesuai rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. See you adik-adik.